Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Rajin berlatih bab 5 PAI kelas 8 halaman 131 sampai dengan 135 pilihan ganda dan esai di buku Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita bahas. 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjadi khalifah setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. 2. Nasabnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. 3. Menjadi khilafah dalam waktu 5 tahun. 4. Pendiri Daulah Abbasiyah. Fakta sejarah tentang Abu al-Abbas ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, atau D 2, 3, dan 4. Untuk nomor 1, silakan teman-teman conteng pada option C, yaitu 1, 3, dan 4. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Diberi nama resmi Madinat al-Salam. 2. Jadikan ibu kota pemerintahan pada masa Abu al-Abbas. 3. Dibangun oleh Khalifah Al-Mansur. 4. Disebut sebagai kota bundar. Fakta sejarah tentang kota Baghdad terdapat pada nomor A 123, B 124, C 134, atau D 23 dan 4. Untuk nomor 2, silakan teman-teman conteng pada option C, yaitu 1, 3, dan 4. Diberi nama resmi Madinat al-Salam, dibangun oleh Khalifah Al-Mansur, dan 4 disebut sebagai kota bundar. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Seni industri yang berkembang di Baghdad adalah seni permadani dan keramik. 2. Seni yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya arsitek, patung, lukis, kaligrafi, industri, dan musik. 3. Penguasa Abbasiyah melarang seni patung dan lukis karena berisikan gambar makhluk bernyawa. 4. Khalifah Harun al-Rashid pernah menyelenggarakan suatu festival di Baghdad yang dimeriahkan oleh 2000 penyanyi. Fakta sejarah tentang perkembangan seni di kota Baghdad ditunjukkan oleh nomor A, B, C, atau D. Untuk nomor 3, silakan teman-teman conteng pada option D, yaitu 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. 2. Dikembangkan oleh Khalifah al-Ma'mun. 3. Awalnya perpustakaan pribadi Khalifah Al-Mansur. 4. Menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada masa Al-Muqtasim. Fakta sejarah tentang Bait Al-Hikmah ditunjukkan oleh nomor A, B, C, atau D. Untuk nomor 4, silakan teman-teman conteng pada option B, yaitu 1, 2, dan 4. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Daulah Abbasiyah memberikan perhatian yang besar kepada para penerjemah buku. Mereka mendapat fasilitas dan sarana yang memadai dari para penguasa untuk mengembangkan kegiatan penerjemah dan keilmuan. Salah satu di antaranya adalah seorang penerjemah yang bernama Hunain Ibnu Ishaq. Fakta tentang sosok yang disebut dalam narasi yang tidak benar adalah A. Menerjemahkan buku bahasa Yunani ke bahasa Syria. B. Beragama Kristen Nestorian. C. Berasal dari golongan Sabi'in. D. Bekerja di Al-Bait Al-Hikmah. Untuk nomor 5, silakan teman-teman conteng pada option B, yaitu beragama Kristen Nestorian. Lanjut ke nomor 6. Para penguasa Daulah Abbasiyah di masa keemasan memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan Bait Al-Hikmah. Mereka menjadikan Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Para khalifah tersebut adalah sebagai berikut kecuali A. Al-Mansur, B. Al-Rashid, C. Al-Makmum, atau D. Al-Muqtasim. Untuk nomor 4, silakan teman-teman conteng pada option D, yaitu Al-Muqtasim. Lanjut ke nomor 7. Pada masa Abbasiyah, para penerjemah buku memiliki tempat yang istimewa di mata para penguasa. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat memadai sebagai imbalan atas pekerjaan mereka dalam menerjemahkan buku dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut ini yang bukan perlakuan para penguasa terhadap mereka adalah
A. Mendapat upah menerjemahkan buku berupa uang dinar seberat buku yang diterjemahkan. B. Mendapatkan gaji pokok dalam profesinya sebagai penerjemah. C. Mendapat fasilitas pengembangan diri di Al-Bait Al-Hikmah. Diangkat sebagai pejabat di Istana Khalifah. Untuk nomor 7 silakan teman-teman conteng pada option D, yaitu diangkat sebagai pejabat di Istana Khalifah. Lanjut ke nomor 8. Para penguasa Daulah Abbasiyah memberikan kebebasan kepada pemeluk agama non-Islam untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mereka juga diberi kesempatan untuk ikut aktif dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan pada saat itu. Berikut ini yang bukan bagian dari peran aktif tersebut adalah A, B, C, atau D. Untuk nomor 8 silakan teman-teman conteng, yaitu pada option C. Kaum Kristen Nestorian berperan dalam mengembangkan seni mural. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Masa keemasan era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada peran-peran umat non-Islam yang berkontribusi besar terhadap masa keemasan itu. Di antaranya adalah peran penerjemah yang beragama Kristen Nestorian maupun kaum Sabi'in. Nilai keteladanan yang terdapat pada tersebut adalah A. Moderasi umat beragama. B. Toleransi. C. Keharmonisan intelektual. Atau D. Hubungan antar umat beragama. Nomor 9 silakan teman-teman conteng pada option C, yaitu keharmonisan intelektual. Lanjut ke nomor terakhir di pilihan ganda. Ini untuk penjelasan atau narasinya. Langsung saja kita bahas soalnya, yaitu nilai keteladanan yang terdapat pada narasi tersebut adalah A. Literasi pangkal kemajuan. B. Kesejahteraan pangkal literasi. C. Literasi pangkal kesejahteraan. Atau D. Kesejahteraan pangkal kemajuan. Nomor 10 silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu literasi pangkal kemajuan. Oke teman-teman, itulah tadi untuk pembahasan pilihan gandanya. Langsung saja kita bahas esainya. Nomor 1. Bani Abbas berhasil mengembangkan Daulah Abbasiyah setelah berhasil merebut kekuasaan dari Daulah Umayyah. Mengapa mereka melakukan hal itu? Nomor 1 silakan teman-teman salin jawabannya sebagai berikut. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk nomor 1, silakan teman-teman salin jawabannya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Daulah Abbasiyah berhasil mengembangkan kota Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Bagaimana cara melakukannya? Untuk nomor 2, silakan teman-teman salin jawabannya sebagai berikut. Tidak menunggu waktu lama, sang khalifah pun membangun kota Baghdad. Ia mengerahkan sekitar 100.000 orang yang terdiri atas arsitek, tukang kayu, tukang batu, pemahat, pelukis, dan lain-lain. Mereka berasal dari berbagai kota seperti Suriah, Mosul, Basra, Kufa, dan Iran. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa dana yang dihabiskan dalam pembangunan itu mencapai 4.883.000 dirham. Dengan dana sekian besar, jadilah sebuah kota baru dengan arsitek yang indah. Bentuknya bundar sehingga dijuluki kota bundar. 2 lapis tembok besar setinggi 90 kaki mengelilingi kota itu. Lapisan bagian bawah selebar 50 hasta dan bagian atasnya 20 hasta. Dibangun pula parit yang dalam yang berfungsi untuk saluran air dan benteng pertahanan. Ini untuk jawaban nomor 2, silakan teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Daulah Abbasiyah berhasil mengembangkan Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan keberhasilan itu? Nomor 3, silakan teman-teman salin jawabannya sebagai berikut. Siswa yang budiman, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam sejarah Islam didorong oleh perintah agama. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun yakni Al-Alaq 1-5 berisi perintah untuk membaca. Perintah ini menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang memotivasi umat Islam agar memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jika teman-teman kurang puas dengan jawaban ini, silakan teman-teman tambahkan sendiri. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Di balik keberhasilan Daulah Abbasiyah mencapai keemasan, terdapat keharmonisan intelektual antar umat beragama.
bagaimanakah gambaran keharmonisan tersebut? Yang untuk nomor 4, silakan teman-teman salin jawaban sebagai berikut. Yang pertama yaitu kaum Kristen Nestorian banyak terlibat dalam proyek penerjemahan dari bahasa Yunani. Dan yang kedua, kaum Sabiin penyembah matahari berperan dalam pengembangan seni kaligrafi. Dan ketiga, kaum Sabiin terlibat aktif dalam penerjemahan. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Keteladanan apakah yang bisa diambil dari keharmonisan intelektual antar agama untuk kehidupan kebangsaan di Indonesia? Nomor 5, jawaban sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, teman-teman tambahkan sendiri isi sesuai keinginan dan tambahkan sendiri jawaban-jawaban lainnya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan rajin berlatih bab 5 baik kelas 8 halaman 131 sampai dengan 135 dan ganda dan esai di buku Kurikulum Merdeka. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.